Bapak dari fraksi PKS dan Bapak-Bapak dari berbagai ormas Islam yang saya hormati, para asatidz, para kiai. Pada kesempatan sekarang ini kita mendapatkan kebahagiaan karena ada dialog ketika kita membahas tentang prolegnas. Satu yang ingin kita sampaikan itu tentang politik hukum dan hukum politik. Kita tidak bermaksud menggurui, tetapi di lapangan ormas Islam ini, terutama di dalam diskusi-diskusi apa yang kita lakukan, baik itu FGD dengan kementerian ataupun FGD dengan kawan-kawan di lapangan, memang kita melihat ada sesuatu yang kadang-kadang tidak dilihat oleh kawan-kawan di di dalam pekerjaan legislasi ini, yaitu salah satunya ketika kita berdiskusi dengan salah satu Presiden Persatuan Golf Indonesia. Jadi sementara ini sering terjadi ormas Islam itu pembahasannya hanya masalah madrasah dan kurikulum atau keumatan yang sifatnya sangat spiritual. Tetapi ke depan gagasan yang kita bahas itu sudah mengarah kepada ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Itu yang menjadi gejurah gagasan yang digagas oleh Majelis Ormas Islam Indonesia. Salah satunya adalah temuan yang kemudian kita dapatkan dari Presiden Persatuan Golf Indonesia. Ketika mereka berkumpul dengan kawan-kawannya, mereka menjadikan satu hal yang membuat kami terhenyak. Kata mereka, ketika orang-orang kaya di Indonesia itu berkumpul, mereka mengatakan, HPP kami OE, HPP kami itu nol men, katanya. Bagaimana ini maksudnya? Jadi ketika mereka membuat undang-undang HTI, hutan tamanan yang kemudian menciptakan hutan tanaman industri itu, mereka lah yang menciptakan. Mereka mengatakan, kami kemudian, jadi Presiden Persatuan Golf Indonesia ini datang udah pakai Mercy S-Class, kata dia, kami jadi orang kere di sana men, katanya, kata kawan-kawan. Di sana udah aneh-aneh tuh kendaraannya. Mereka orang kaya Indonesia sejak zaman Soekarno sampai sekarang itu juga seperti kata Bapak Handoyo Prihantono tadi, bahwa kita kadang-kadang tidak jadi pemilik. Orang-orang kaya itu bilang, HPP kami nol, katanya. Kami datang, kemudian kami potong hutan. Nggak pernah nenek moyang mereka kemudian menanam hutan itu. Mereka potong hutan, lalu kemudian dengan pasar menganga di luar negeri, dengan keuntungan yang besar, mereka kemudian membayar LSM untuk demo. Membayar kemudian kelompok-kelompok NGO untuk demo, dan mahasiswa untuk demo, dan media untuk demo. Mereka bayar itu miliaran. Kami sadar setelah itu ketika kita turun demo, Majelis Ormas Islam pernah demo untuk menekan junta militer Mesir. Ketika kemudian tidak menegakkan demokrasi di Mesir, Majelis Ormas Islam turun. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak demo sembarangan. Kata mereka, setelah kami mengambil uang harta kekayaan pemotongan hutan itu, kami bayar LSM, NGO, termasuk anggota legislatif dan anggota orang-orang eksekutif. Bagaimana caranya? Mereka demo dengan feeding materi yang mereka berikan. Serang women katanya, sebagai konglomerat hitam. Mereka demo, mahasiswa demo, NGO demo, dan media demo, bikin seminar-seminar. Setelah mereka demo, jangan lama-lama, ke sana tuh, ke kementerian. Mereka demo ke kementerian waktu itu. Demo yang kemudian ditagih sama mereka adalah minta dana reboisasi. Dan minta dana reboisasi, disuruh demo. Habis itu mereka, jangan lama-lama, demo ke Banggar, demo ke DPR, minta dana reboisasi. Setelah kemudian mereka sibuk dengan reboisasi, kemudian mereka mengatakan legal drafting tentang HTI itu, hutan taman industri, kami yang bikin. Dan mereka berikan sehingga kemudian Banggar tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian dari kementerian tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tanya, kok bisa begitu? Mereka semuanya bisa kita kendalikan. Mereka minta cepet, uwe kasih cetiau. Mereka minta 100, kita kasih juta. Pada saat mereka akan naik jadi menteri atau sekjen, atau mereka mau campaign. Jadi ternyata kemudian mereka merampok negara dengan dibayar oleh rakyat. Sama dengan kasus BLBI, sama dengan kasus yang lain. Maksud kami,
saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua dari Al-Ittihad, beliau juga pimpinan, wakil pimpinan dari Presidium dari MUI, dan saya Nur Zaman, Sekjen di MUI. Dalam hal ini perlu kita duduk bersama untuk kemudian membahas hal-hal yang kemudian berkaitan dengan prolegnas. Legal draftingnya itu kita perlu kemudian mendalami siapa yang menjadi owner dari undang-undang ini, karena undang-undang ini ada ownernya. Saya kira demikian, semoga ke depan kita kemudian saling bertukar pendapat lebih dalam, dan ini terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena selama ini ketika kemudian ada kegiatan-kegiatan di MUI, ada hubungan yang baik dengan kawan-kawan dari fraksi, khususnya dari PKS. Ke depan kita akan datangi juga fraksi yang lain. Kita akan datang kemudian fraksi yang lain, karena tugas yang kita lakukan dari Majelis Ormas Islam Indonesia ini adalah kemudian membuat perekatan umat, supaya umat menjadi bersatu. Sudah saatnya sekarang NKRI jangan dipecah belah. Kita bekerja sama untuk yang kita sepakati, saling menghormati yang berbeda. Itulah moto dari Majelis Ormas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.